Hai teman-teman, jadi namaku Ana dan aku akan memberitahu kalian bagaimana rasanya punya ibu yang merupakan orang kecil. Dulu mereka dipanggil cebol atau kurcaci, tapi sekarang mereka dipanggil orang kecil. Karena mereka cuma itu saja, cuma orang kecil. Ibuku punya kelainan yang disebut achondroplasia. Gampangnya, karena DNA-nya, dia nggak tumbuh sama seperti orang lain. Tubuhnya sebagian besar normal, tapi lengan dan kakinya lebih pendek. Jadi hal pertama yang ingin diketahui semua orang adalah apakah aku putrinya atau bukan. Duh, tentu saja. Ibuku melahirkanku sama seperti semua ibu melahirkan bayinya. Hal berikutnya yang ingin diketahui semua orang adalah kenapa aku normal. Karena ini bukan hal yang pasti. Ayahku berukuran normal dan orang tua ibuku berukuran biasa. Jadi aku juga normal. Kadang itu terjadi begitu saja. Oke, kita jadi terlalu membahas hal-hal sains. Lanjut. Saat aku masih kecil, aku kira ibuku itu boneka besar. Aku menaruh semua boneka binatangku di sebelahnya dan membuat semacam pesta teh. Ternyata orang tuaku menganggap itu lucu. Karena ada ribuan fotoku membuatkan ibuku teh di gelas kosong. Kami punya sepeda yang sama. Ya, punyanya berwarna kuning dan punyaku merah. Kami biasanya bersepeda bareng. Dan orang tua akan berteriak, "Pelan-pelan kalian berdua." Itu malah membuat kami tertawa terbahak-bahak, jadi kami jatuh dari sepeda. Saat badanku sebesar ibuku, kami berdua sering memakai baju yang sama. Teman-temanku benar-benar iri karena mereka harus menunggu sampai mereka berumur 500 tahun untuk memakai baju yang sama seperti ibu mereka. Menurut mereka sangat keren saat aku memakai sepatu hak tinggi ke kelas 4 SD. Cakep. Ibuku membuat sebagian besar baju khusus untuknya, sepatu dan semuanya. Karena jika dia berbelanja di bagian anak-anak, dia cuma bisa membeli kemeja bling-bling atau dress tuan putri. Dan itu pasti aneh karena dia seorang pengacara. Dan mungkin hakim akan berkata, aku mau kamu memakai baju orang dewasa jika kamu akan membantah bahwa orang ini tidak bersalah. Jadi dia punya banyak setelan mini. Dia juga punya perhiasan mini sekarang. Karena ayahku pernah membelikannya kalung dan panjangnya sampai ke lututnya. Dan oh ya, soal jadi pengacara. Jadi waktu ibuku masih kecil, dia pengen banget jadi pilot dan menerbangkan pesawat. Tapi dia sadar bahwa demi keselamatan semua orang, menerbangkan pesawat adalah ide buruk kalau dia nggak bisa melihat keluar jendela. Jadi daripada seperti ini, kamu harus membuat pesawat seukuran orang kecil. Yang berarti dia cuma bisa menerbangkan orang-orang kecil lainnya. Karena pesawat akan terlalu kecil untuk orang berukuran normal. Dia jadi sadar, sepertinya aku nggak bisa jadi pilot, tapi dia masih ingin melakukan sesuatu dengan hidupnya. Jadi dia memutuskan bahwa meski tubuhnya kecil, otaknya tetap besar. Dia berpikir untuk jadi seorang dokter, tapi dia bilang, darah? Ih, jijik. Jadi nggak mau jadi dokter. Kemudian dia berpikir untuk jadi bankir. Tapi pelanggan harus membungkuk jauh-jauh ke konter untuk melihatnya. Dan sepertinya uang mereka akan jatuh ke kepalanya. Jadi itu juga nggak jadi. Kemudian dia berpikir kalau dia suka jadi orang yang selalu benar. Dan seperti, voila, aku mau jadi pengacara. Banyak orang berpikir dia nggak bisa jadi pengacara. Tapi orang tuanya berkata, ya, kamu harus benar-benar jadi pengacara. Jadi, dia pergi ke sekolah hukum, belajar, dan mendapatkan nilai yang sangat bagus. Bertemu ayahku, melahirkanku, memenangkan 32 kasus berturut-turut, pengacara terbaik tahun ini, dan sekarang dia menjadi hakim. Sebenarnya dia bukan cuma hakim biasa. Dia salah satu hakim terbaik di alam semesta. Kadang masih ada orang-orang yang mengejeknya. Mereka tertawa menunjuk jari dan menyuruhnya kembali ke kutub utara seperti dia peri atau semacamnya. Dan mereka mengejekku karena harus menurunkan barang-barang dari lemari untuknya. Tapi ibuku nggak pernah menyalahkan mereka. Dia berkata mereka nggak tahu apa-apa. Dan kadang hal-hal yang berbeda bisa terasa menakutkan. Bahkan untuk orang dewasa. Jadi itulah kenapa dia pergi ke sekolah yang berbeda setiap beberapa minggu. Mengajari anak-anak tentang orang kecil bahwa walaupun mereka berbeda bukan berarti mereka nggak sama. Dia juga menjadi panutan yang sangat hebat bagi orang kecil lainnya yang merasa rendah diri dan malu pada diri mereka sendiri. Dia memberitahu mereka nggak ada yang nggak bisa mereka lakukan, kecuali mungkin menjadi supermodel atau pemain bola basket profesional. Aku sangat sayang ibuku dan sangat bangga padanya. Tekan tombol like jika kalian bangga dengan seseorang yang sudah melewati masa-masa sulit. Dan bagikan komentar tentang salah satu pahlawan kalian yang sudah melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Karena kalau dipikir-pikir kita semua sangat luar biasa.